Jadi harga kapalnya tuh satu set itu 14 miliar. 14 miliar itu aku bagi dua saham sama salah satu pengusaha batu bara, seorang perempuan. Dan di sini Halo Selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya. Nelangsa, begitulah nasib Dinar Candy saat ini. DJ yang selalu tampil seksi dan energik di setiap penampilannya itu kini tengah dirundung masalah pelik. Ia sampai menangis pilu lantaran namanya terseret dalam kasus yang melibatkan kekasihnya Ko Apek. Tak hanya itu, ia mengaku sempat mengikuti jejak Ko Apek berbisnis kapal tongkang. Bahkan, Dinar ikut berinvestasi sebesar 7 miliar dalam bisnis bersama kekasihnya itu. Namun alih-alih mendapat keuntungan besar, Dinar justru ikut terseret dalam kasus sang kekasih. Dinar bahkan belum mendapat sepeser pun dari hasil bisnis kapal tongkang tersebut. Seperti diketahui, Ko Apek diduga melakukan penipuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan terkait sebuah kapal tongkang. Saat ini, Ko Apek sudah ditahan oleh kepolisian Polda Jambi. Namun kasus tersebut kian melebar hingga menyeret nama Dinar Candy dalam permasalahan itu. Lantas, benarkah Dinar kini menyesal telah mengenal dan berbisnis dengan Ko Apek? sama mereka lah, ada beberapa pengusaha, aku belum bisa sebutin namanya, diajak usaha dan aku mengalami kerugian sekitar 7 miliar rupiah yang mereka belum bayarkan. Jadi aku di sana tuh disangka mereka itu aku dikasih sama Ko Apek. Sementara aku tuh memang ada beberapa kali aku transfer dari bulan Desember bertahap. Tanda tangannya di blur ya? Tutupin aja. Ini aku ada di tanggal berapa ya? Oh, ini sekitar bulan Desember ini aku transfer 1 miliar ke perusahaannya untuk pembelian kapal. Terus ini 1 miliar lagi, ini atas nama aku pembelian kapal juga. Terus di sini ada ini nama aku ya. Ini 1,5 M, ini uang aku. 7 Maret 2024 untuk pelunasan kapal. Terus di sini ini Desember aku ada transfer 1,5 lagi. Nah, jadi terus aku udah ya yang baru bukti-bukti yang baru aku print itu sekitar 5 miliar lebih. Tapi ternyata kalau dikalkulasiin semuanya itu ada 7 miliar. Dan di sini aku tuh ada join. Jadi harga kapalnya tuh satu set itu 14 miliar. 14 miliar itu aku bagi dua saham sama salah satu pengusaha batu bara, seorang perempuan. Dan di sini ini nih aku kan kayak nagih ini dari admin, nagih untuk per tripnya. Aku belum pernah mendapatkan uang hasil dari semua yang uang aku invest di sana tuh, aku nggak dapat uang sama sekali. Jadi ini tagihannya. Itu 1% pun belum. Aku 1% pun belum makan uangnya. Di tengah aja teh. Ini tagihan, jadi ini tuh kapal jalan. Kapal ini jalan, aku yang invest. Ini tuh tarikannya ada 12 trip. 12 trip, satu tripnya tuh hampir 500 juta lebih. Berarti 500 kali 12 tuh udah 6 miliar lebih. Dan ini baru dibayarkan 2 trip. Dan 2 trip ini untuk operasionalnya kapal sama 12 trip. Dan aku ini belum pernah merasakan uangnya sama sekali. Jadi aku di sini maksud aku tuh gini lah. Oke, pengusaha itu pada saling lapor di luar sana. Oke, jangan sangkut pautkan ibarat kata hubungan asmara aku ya. Jadi di sana aku profesional, aku invest. Jadi aku di sini tuh minta hak aku. Jadi jangan terus giring opini lah segala macem. Aku juga nggak tahu status kapal itu seperti apa sebelum aku invest. Kayak gitu. Jadi aku saat ini aku cuma minta hak aku aja kembali.
Seiring bergulirnya kasus Koapek, Dinar mengaku mendapat ancaman teror dari pengusaha yang diduga lawan bisnis kekasihnya. Kejadian tak menyenangkan itu dialami Dinar selama 3 bulan terakhir. Dinar pun merasa bingung, selalu disudutkan hanya karena berstatus sebagai kekasih Koapek. Apa sih namanya itu, pembersihan klub aku lah, karena menerima bantuan dari Kak Ratna sama Panglima Langit gara-gara aku kemarin update status kan, terus mungkin mereka kayak ya kasihan aja lah sama aku. Pembersihannya itu Pembersihan dalam apa? Mungkin awalnya gimana sih? seperti apa? Pembersihannya tuh jadi diduga kayak tempat usaha aku tuh kayak diguna-guna orang awalnya. Merasa ada persaingan usaha apa gimana enggak? Aku nggak tahu, sekarang tuh aku tuh jadi banyak masalah ya, awalnya nggak ada masalah jadi kayak banyak masalah. Awalnya sih sebenarnya tidak ada kayak kasus guna-guna kayak gitu tuh nggak ada, cuman aku tuh selama 3 bulan ini, mungkin ini aku baru speak up sekarang. Jadi selama 3 bulan ini tuh aku memang tidak aktif di media, tidak aktif di TV juga. Gara-gara apa? Gara-gara aku menerima ancaman atau penekanan dari pengusaha, dan dia mungkin berkonflik sama Koapek. Jadi beberapa kali tempat hiburan aku didatengin preman. Dia bilang harus tutup tempatnya, nakut-nakutin adik aku karena yang megang klub ini tuh adik aku, biar tutup dan mungkin biar aku nggak ada penghasilan. Dinar juga mengaku dirinya mendapat kiriman santet loh guys. Pasalnya, belum lama ini sejumlah karyawannya secara bergantian mengalami kesurupan. Tak hanya itu, sang adik yang ditunjuk sebagai pengelola klub malam Dinar juga beberapa kali mengeluh sakit tanpa penyebab yang pasti. Selain itu, Dinar sendiri juga dihantui mimpi-mimpi aneh sejak serangan pertama datang pekan lalu ke klub malamnya. Selain teror mimpi buruk, Dinar juga merasa perutnya dan punggungnya seperti ditusuk-tusuk benda tajam yang tak terlihat. Di rumah aku itu ada belatung, ada apa namanya itu, ada kayak kiriman apa sih namanya tuh kalau semut yang gede-gede, sama aku lebam-lebam badan aku kemarin. Aku nggak tahu kenapa, ya nggak tahu kenapa sebabnya. Itu aneh banget setelah kasus ini. Bukannya aku mau mengalihkan isu atau ini, dan itu fakta. Aku nggak pernah nyesal, semua itu kayak masalah yang datang ke dalam hidup aku itu buat pembelajaran, dan kedepannya kalau mau kenal sama orang mungkin aku harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Apapun yang tertimpa sama aku itu menjadi pelajaran buat aku. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.